Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani, pemirsa Agung Channel rahimakumullah. Kita lanjutkan panduan berdakwah bagi mujahid dakwah. Maka turunlah ayat yaitu Al-Mudaththir ayat 1 sampai 2 sebagai perintah untuk menyisingkan selimutnya dan berdakwah. Mendasar dari ayat 1 sampai 2 surat Al-Mudaththir, berdakwah hukumnya wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan pengikutnya yang setia sebagai yang dan pengikutnya yang sahabat dan pengikutnya yang setia. Sebagai kaum muslimin hendaknya mengambil peran strategis ini. Syekh Mustafa Masyhur menjelaskan bahwa sesungguhnya menjadi kewajiban kita untuk menerapkan apa yang kita yakini sebagai suatu kebenaran. Kewajiban kita adalah mencurahkan segala potensi untuk berkonsentrasi dalam perbaikan diri dan berdakwah kepada orang lain. Begitu juga kewajiban untuk menjadikan dakwah senantiasa hidup di dalam hati dan akal kita, mengalir mengikuti peredaran darah dan nadi kita. Maka hendaklah dakwah memenuhi seluruh penjuru ruangan jiwa kita. Haji Anwar Mas'ari MA menjelaskan bahwa berdakwah kepada kebenaran adalah suatu kewajiban yang terpikul di atas pundak setiap orang Islam. Seorang dai ialah orang yang mengarahkan perhatian orang lain kepada kebajikan dan mengajak mereka kepada Islam, baik dengan cara tulisan, kitobah, pidato atau anjuran, atau dengan amal perbuatan yang terpuji, atau dengan menunjukkan sikap yang agung di hadapan orang yang berbuat zalim, atau dengan pengorbanan dan jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Quran surat Luqman ayat 17. Bab 5, tujuan dakwah. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan memberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran surat Al-Fat ayat 8-9. Mendasar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, tujuan dakwah sebagai berikut. A. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, litu'minu billahi wa rasulih, supaya kamu sebagian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami mengatakan
bahwa mengimani Allah artinya membenarkan dengan hati yang murni dan pasti tentang wujud zatnya. Dialah al-awal wal akhir, dialah zahir di atas segala-galanya, sehingga tidak ada sesuatu pun di atasnya. Dia juga batin sehingga tidak ada lagi yang di bawahnya. Maha hidup, qayyum, esa, dan tempat berlindung. Bagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Selain itu tauhidnya meliputi uluhiyah, rububiyah, asma dan sifatnya. Sedangkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah menurut Syekh Hafidz Al-Hakami berarti secara pasti mengakui kebenaran bahwa kepada setiap umat Allah mengutus sebagai Rasul yang menyeru agar beribadah hanya kepada Allah serta menolak segala bentuk penyembahan lain. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang jujur, baik, mulia, bertakwa, dipercaya, dan senantiasa memperoleh bimbingan dan hidayah Allah. Keberadaan mereka diperkuat dengan berbagai bukti dan ayat dari Rabb mereka. Seluruh risalah Allah mereka sampaikan kepada seluruh umat tanpa ada yang disembunyikan, diubah-ubah, ditambah, atau dikurangi walaupun satu huruf. Allah Ta'ala berfirman, maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanat Allah dengan terang. An-Nahl 35. Mereka berada di atas kebenaran yang jelas. Kepada Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kasih sayangnya. Kepada Musa alaihissalam, Dia telah berbicara langsung tanpa tabir. Dia telah mengangkat Idris ke tempat yang tinggi, dan Dia menjadikan Isa sebagai hamba dan rasulnya melalui ruh dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam. Allah melebihkan sebagian rasul dari sebagian yang lain. Nabiullah Muhammad SAW memiliki berbagai kekhususan sehingga menduduki posisi istimewa. Di antaranya sebagai penutup para nabi. Selain itu beliau pun adalah pemimpin atau penghulu anak cucu Adam. Bagaimana firman Allah berikut ini. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan Dia, dan sebagainya. Allah meninggikan beberapa derajat. Al-Baqarah 253. Ungkapan sebagian yang ditinggikan dimaksudkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidun
waladi Adama waka fahro. Aku adalah penghulu atau sayyid anak cucu Adam dan tidak karena berbangga diri. Nabi Muhammad SAW pun diutus Allah untuk seluruh umat manusia dan jin. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala berikut ini. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Al-A'raf 158.